Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai membaca bagaimana kisah raja-raja selanjutnya setelah Yerobeam, ya. Akhirnya Nadab, ya, anak dari Yerobeam menggantikan dia raja di Israel, dan akhirnya ya ketika Nadab menjadi raja, Baesa membuat persengkolan dan membunuh Nadab, ya, dan seluruh keluarga Yerobeam dibunuh oleh Baesa. Dan ketika Baesa juga menduduki tahta kerajaan, Nadab mati, ya, akhirnya Baesa pun yang dibunuh karena dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan setelah itu anaknya naik, yaitu Ela, ya. Dan kita lihat di sini Ela adalah anak Baesa, Raja Ela. Dia juga melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, dan akhirnya saudara ada seorang panglimanya ya berkhianat terhadap dia, yaitu namanya Zimri. Dan akhirnya juga ya Raja Ela dibunuh oleh Zimri. Kita lihat turun temurun apa yang dilakukan dosa ayah itu turun kepada anaknya, saudara, ya. Dan akhirnya tidak dielakkan apa yang dilakukan oleh Baesa terjadi juga kepada anaknya, dan anaknya Ela dibunuh oleh Zimri. Sekarang kita lanjutkan ya ayat yang ke-15. Dikatakan di sana dalam tahun ke-27 ya, zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri panglima tentara menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju ya dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Ya, segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Oleh karena dosa-dosanya yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel? Jadi saudara, Zimri adalah raja Israel yang tersingkat, waktu pemerintahannya itu hanya 7 hari. Ya, karena dia membunuh Raja Ela dan seluruh keluarganya, dan akhirnya dia mengangkat dirinya menjadi raja, dan hanya dia dikatakan itu adalah ya yang paling singkat. Ya, dan dikatakan dia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa. Waktu ketahuan oleh raja ternyata Zimri sudah membunuh Raja Ela dan seluruh keluarganya, akhirnya rakyat ya mengangkat seorang raja baru, saudara, menobatkan Omri menjadi raja, saudara. Dan apa yang terjadi? Zimri ketakutan, dia lari ya ke dalam istana. Ya, dia lari ke dalam istana dan dia membakar ya seluruh istana itu, dikatakan di sana. Ya, dia melihat itu lalu dia masuk ke dalam puri istana raja, lalu ia membakar seluruh istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Jadi Zimri mati bunuh diri dengan cara membakar istana, dan dia juga mati di dalamnya. Itulah saudara, kita lihat di sini ya, dosa itu tidak akan pernah melakukan hal yang baik. Ya, di mata Tuhan dosa itu akan selalu mendatangkan malapetaka. Apalagi kalau orang-orang memang ya bersengaja, bersepakat, bersekongkol untuk melakukan yang jahat. Kenapa itu terjadi? Ya, kita lihat akibat dari apa? Berdosa dan ngajak-ngajak orang lain untuk ikut berdosa. Jangan ajak-ajak orang lain untuk ikut berdosa, maka kita ini nanti akan mendapat balasannya. Justru kalau ada orang datang, kita tahu dia itu berdosa atau dia ya kepahitan sama orang, lalu dia bilang saya itu gini loh, kita ngomong jangan, ndak usah ya, ndak boleh begitu. Kita ini nasehatin, jangan ajak-ajak orang lain juga ikut berdosa, saudara, ya. Kita lanjut sekarang ayat yang ke-21, Omri Raja Israel. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua, sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Ya, saudara, jadi kita lihat di sini dikatakan
Omri itu mengawali pemerintahannya ketika pertikaian politik sedang merebak di Israel. Pas sedang pertikaian politik terjadi, Omri ini menjadi raja, saudara ya. Dan ya, setelah Simri bunuh diri, tentara Israel memilih Omri, panglima mereka, sebagai penguasa ya berikutnya. Tibni itu merupakan saingan utama Omri untuk menduduki tahta. Ya, dan akhirnya saudara ya, dikatakan di sana ketika Tibni mati dan Omri akhirnya diangkat menjadi raja. Dan kemudian akhirnya Omri memulai pemerintahannya yang jahat juga ya, selama 12 tahun. Ia memerintah sebagai raja di Israel. Jadi Omri ini adalah seorang pemimpin yang cerdas dan cakap. Dia mengatur pembangunan ibu kotanya yang baru, Samaria, sambil memperkuat bangsa itu secara politik dan militer. Tetapi Omri mengabaikan kondisi kerohanian bangsanya dan rakyatnya. Bahkan dia sengaja memimpin bangsa Israel untuk menjauh dari Allah, untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi, saudara. Dikatakan di sana akhirnya ketika Tibni mati, Omri pun diangkat menjadi raja. Ayat 23, dalam tahun ke-31 zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel. Ingat, Israel terbagi atas dua ya. Pada waktu itu kerajaan utara dan selatan, Yehuda dan Israel ya. Dikatakan di sana pada tahun ke-31 ya, pada zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja. Jadi Yehuda itu rajanya masih Asa terus, tapi di kerajaan Israel ini sudah ganti berapa kali ganti, saudara, karena saling membunuh. Ya, Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 12 tahun lamanya di Tirsa, ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria, maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi kita melihat, saudara, ya memang ini ya raja-raja Israel yang kemudian terpilih itu berdosa, membawa bangsa itu semakin berdosa. Ya, dan kita lihat di sini ya, ibu kota baru Omri itu di Samaria. Dia membeli satu gunung ya, Gunung Samaria, dan memberikan beberapa keuntungan politik saat itu. Kota ini adalah milik pribadinya. Jadi dia memiliki kekuasaan penuh atas kota ini. Samaria itu terletak di puncak bukit dan membuatnya lebih mudah untuk mempertahankan diri. Omri akhirnya mati sebelum kota ini selesai dibangun. Ya, maka anaknya Ahab menyelesaikan pembangunan kota itu. Ya, tidak hanya dengan membangun istana gading yang indah, tetapi juga kuil dewa Baal. Samaria menjadi ibu kota negara untuk sisa-sisa dari dinasti Israel. Sampai kota ini jatuh ke tangan orang-orang Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Ya, dan kita akan lihat ya bagaimana pada akhirnya ya Ahab ya, raja yang jahat, penyembah Baal, dan akhirnya dia menggantikan orang tuanya ya Omri yang akhirnya mati, dan semua kejahatan demi kejahatan mereka buat sehingga bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Jadi di Yehuda kan terbagi dua, Israel dan Yehuda, kerajaan utara dan selatan. Di Yehuda itu masih tetap Asa yang menjadi raja. Ya, karena dia hidup takut akan Tuhan, jadi kerajaannya itu lama. Tapi di satu sisi di Israel ganti, udah Omri, ganti Basea, ganti Simri, ganti banyak sekali ganti-ganti, saudara ya. Dikatakan di sana akhirnya ketika Ahab ya menggantikan Omri menjadi raja, dia ya memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria.
Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dia itu sudah berdosa, dia nikah lagi dengan Izebel, ya. Izebel itu ya dikatakan adalah raja, anak raja, saudara, ya, anak raja orang Sidon, penyembah berhala, penyembah dewa Baal. Jadi ketika Ahab menikah dengan Izebel, dia akhirnya ikut menyembah kepada Baal. Ya, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Ya, dia membuat yang jahat, mendirikan lagi mezbah ya bagi dewa Baal, menyembahnya, dan akhirnya menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, semua raja-raja ini menimbulkan sakit hati Tuhan, saudara. 34, pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ya. Jadi kita lihat ya, akhirnya Ahab naik menjadi raja. Dia menikah dengan istrinya yang jahat, yaitu Izebel, yang berasal dari kota Libanon. Ya, dan yaitu di daerah Tirus, saudara, tempat ayahnya menjadi imam besar, dan pada akhirnya menjadi raja. Dulu Izebel ini dia anaknya Etbaal. Etbaal itu menjadi imam dulu di daerah ya Tirus, sampai akhirnya Etbaal ini menjadi raja di Sidon. Ya, dia diangkat menjadi raja. Izebel menyembah dewa Baal. Untuk menyenangkan hati Izebel, Ahab membangun kuil untuk dewa Baal dan mezbah untuk Baal, tempat orang berdoa kepada Baal. Dengan demikian dia berarti mempromosikan penyembahan berhala dan membawa seluruh bangsa itu ke dalam dosa penyembahan berhala. Sekali lagi, Ahab raja Israel bukan hanya berdosa, tapi mengajak orang Israel untuk ikut berdosa. Ya. Sekarang kita lanjut 1 Raja-Raja 17. Elia di tepi sungai Kerit. Ya, ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, Elia ini adalah seorang yang pertama dalam barisan panjang dari nabi-nabi penting yang diutus Allah ke Israel dan Yehuda. Israel kerajaan utara tidak memiliki raja-raja yang setia sepanjang sejarahnya. Ya, setiap rajanya itu selalu jahat sejak Salomo, Yerobeam jahat terus ya. Benar-benar memimpin bangsa Israel untuk menyembah dewa-dewa kafir. Tidak banyak imam yang tersisa dari suku Lewi. Sebagian besar sudah pergi ke Yehuda. Dan imam-imam yang ditunjuk oleh Raja Israel adalah imam-imam yang bobrok dan bukan imam. Mereka itu semua imam palsu. Dengan tidak ada raja atau imam-imam untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa itu, Allah memanggil nabi-nabi yang untuk berusaha menyelamatkan Israel dari kemerosotan moral dan rohani mereka. Selama 300 tahun berikutnya, nabi-nabi dan nabi-nabi yaitu memainkan peranan yang sangat penting bagi kedua bangsa ini ya saudara, dengan mendorong untuk rakyat itu kembali kepada Allah, ya, memimpin mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Orang-orang
orang-orang yang menyembah Baal menganggap Baal itu sebagai dewa yang mendatangkan hujan, sehingga hasil panen mereka itu bisa berlimpah. Karena kalau tidak ada hujan, maka hasil panen itu tidak akan ada. Sekarang ya kita juga di Indonesia lagi berdoa agar hujan terus ya boleh terjadi. Saya kemarin ya ke Manado, pas saya di airport ya, hujan deras sekali kota Manado, puji Tuhan saudara. Ya saya kemarin juga waktu ada di Batam, saya ada di bandara itu, puji Tuhan ya mulai ada hujan gerimis ya. Dan ini di beberapa wilayah kita juga dengar puji Tuhan sudah mulai ada hujan. Kita terus berdoa saudara supaya hujan boleh turun. Nah ketika Ahab ini naik, dia membangun kuil bagi dewa Baal dengan harapan hujan turun banyak dan hasil panen Israel itu tidak akan berkurang. Tetapi tiba-tiba Tuhan mengutus Elia datang kepada Ahab dan berkata, Ahab, orang engkau akan mendengar Allah Israel mengirim aku dan akan berkata kepadamu, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan kecuali aku katakan. Jadi kalau aku tidak berkata tidak akan ada hujan, tidak akan ada hujan. Ya, dan saat inilah saudara, Tuhan berbicara kepada Raja Ahab untuk kembali ingat bahwa bahwa Tuhan Allah Israel itu lebih berkuasa daripada dewa Baal. Ya, dan di sini kita melihat ya akan dinyatakan siapa yang lebih berkuasa, Baal atau Tuhan Allah Israel. Ya, dan nanti kita akan lihat selanjutnya, kita akan baca ya ada hal-hal yang luar biasa terjadi saudara ketika akhirnya Tuhan itu ingin bangsa ini kembali kepada Dia, mengirim Nabi Elia saudara, dan kita akan lihat apakah benar ya bangsa itu kembali kepada Tuhan dan apakah Ahab akan ya tunduk kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu dari kisah kehidupan bangsa Israel. Dari kisah Raja Ahab kami melihat bagaimana Tuhan Engkau berperkara. Biarlah anugerah Tuhan tercurah atas setiap Tuhan kehidupan kami. Biarlah kami belajar lewat firman Tuhan bahwa hidup ini Tuhan kami harus sungguh-sungguh menjaga hidup kami agar hidup kami boleh berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia di mesbah doa, bahwa hidup kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa melakukan firman itulah yang terbaik bagi hidup kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Jamah Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Jamah juga setiap rumah tangga yang membutuhkan pemulihan, biarlah dalam nama Yesus terjadi. Berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau, membutuhkan pertolongan, mendapatkan pekerjaan, pemulihan dalam hal ekonomi, keluarga, keuangan yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau juga berkati yang ingin menjual aset Tuhan agar keuangannya semakin dipulihkan. Tuhan pertemukan dengan seorang pembeli yang terbaik. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.